Dokter Mesti. Apa kabar? Halo. Nah, Dokter Gigi Iya. Stella ini adalah founder dari Kejora ya. Stella Kejora Iya. Indonesia ya, Iya. account-nya. Mungkin Iya. pertanyaan pertama yang paling banyak banget Mm-mm. ditanyain. Mama-mama nih ke aku juga banyak banget pasien datang. Dok, gigi anak saya kok belum tumbuh ya? Memangnya sebenarnya kapan Mm. sih Dokter Stella gigi pertama bayi itu tumbuh? Paling cepat kapan? Paling lama kapan? Mm. Oke, nah jadi range-nya untuk gigi pertama kali tumbuh itu memang agak Ya, jauh sih. Dari ya, 4 sampai 15 bulan. Jadi ada yang oke. cepet banget nih 4 bulan, ada yang memang 15 bulan baru tumbuh. Jadi sebenarnya seperti milestone lainnya itu kan range ya Dokter Mesti ya. Jadi itu Ya, sebenarnya ya. selama dalam range itu masih wajar gitu. Batasnya itu kalau 18 bulan belum ada yang tumbuh, coba periksakan ke dokter gigi anak seperti itu. Oh, oke, oke. Biasanya kenapa Hmm. sih Dokter Stella yang menyebabkan gigi telat tumbuh? Kalau dari jurnal-jurnal itu ada yang mengaitkan dengan berat badan bayinya pas lahir. Jadi kalau Oh, prematur menarik. biasanya agak lebih terlambat, kalau beratnya lebih banyak biasanya lebih cepat tumbuh. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya tidak selalu juga sih. Jadi ya memang memang unik adanya dari sananya gitu, berbeda-beda. Ada nggak sih hubungan sama kalsium gitu? Itu tuh jadi pembentukan gigi susu sudah dimulai dari dalam kandungan Oh, saat kehamilan. ibunya sedang Oke. mengandung. Nah, jadi Hmm. pastikan asupan kalsium, vitamin D dan mineral lainnya tercukupi saat hamil sebenarnya Oh, oke, gitu. menarik. Jadi nutrisi ibu itu sangat mempengaruhi ya, Dokter Stella ya. Betul. Iya, Oke. betul. Nah, sebenarnya tapi bertanya-tanya juga nih, apa sih sebenarnya Mm-mm. manfaat dari gigi susu itu? Iya, jadi sebenarnya gigi susu sama gigi tetap itu sama fungsinya. Pertama banget Ya, untuk mengunyah tentunya ya. ya, Terus untuk membantu komunikasi juga, sama untuk estetika. Sorry, maksudnya komunikasi membantu proses ya, bicara ya. Sama ya. sama estetika, sama sih sama gigi tetap. Nah, tapi aku tuh sering sekali menemukan orang tua yang menganggap gigi susu itu nggak penting gitu loh. Kan masih gigi Ya, susu itu sering banget kalimat itu diucapkan gitu. Padahal itu ya, sama pentingnya dengan gigi tetap gitu. Terutama untuk membantu pengunyahan itu sendiri sih. Karena anak-anak kan dalam masa pertumbuhan kan, dia butuh ya, ya. makan dan makan itu ya lewat mulut masukkan masuk makanannya itu gitu. Oke, jadi mindset kayak, ah udahlah biarin aja gigi susunya kropos tuh salah banget ya. Justru Salah emang dari banget. awal tuh harus dijaga untuk sehat karena manfaat atau Betul. fungsinya banyak sekali. Oke, ini ada Iya. yang tanya nih, Stel dari Mm-mm. Tara Yusci. Dok, nah kalau gitu kapan dong anak pertama kali harus dibawa ke dokter gigi anak? Dan biasanya apa saja yang dievaluasi? Serta tips supaya Oke. anaknya nggak takut. Jadi pertama kali ke dokter gigi anak itu sebenarnya dari sejak gigi tumbuh, gigi susu itu Satu tumbuh, gigi atau tumbuh ya, Stel? selambat-lambatnya, iya, atau selambat-lambatnya 6 bulan sejak gigi pertamanya tumbuh. Tipsnya supaya nggak takut sih pastinya dikasih intro dulu ya, dikasih pijakan dulu kalau mau ke dokter gigi. Sekarang kan banyak kayak bisa dikasih lihat buku, kayak bisa dicek di Kejora juga loh. Kejora bikin Iya, buku iya. tentang ke dokter gigi kan. Bagus banget Jadi itu loh. Galen juga baca. iya, jangan baca ya. Makasih. Jadi Iya, biar ada bayangan dulu sih gitu. Dan hindari menakut-nakuti anak sih. Jadi kayak jangan makan permen loh, nanti dicabut loh sama dokter gigi gitu. Jangan seperti itu sih. Sebaiknya kita memberikan image yang positif terhadap semua tenaga kesehatan sih ya, Maksudnya iya, sama iya, dokter iya. anak, sama dokter gigi juga seperti itu. Ditanya ini, apa pertama kali ke dokter gigi ngapain ya? Mungkin banyak yang Iya, apa bingung. yang dilakukan? Yang Mm-mm. Biasanya aku selalu bilang ada tiga sih, adaptasi, edukasi, sama deteksi dini gitu. Jadi adaptasi itu memperkenalkan anak supaya dia terbiasa dengan lingkungan dokter gigi. Semua itu kan menjadi stimulus yang mengagetkan anak gitu kadang. Jadi makanya Ya, diberikan pijakan dulu di rumah. Terus kalau dia datang sejak dini kan dia jadi lebih terbiasa kan. Nah, terus ya, edukasi itu maksudnya adalah orang tua bisa bertanya. Jadi, dok ini giginya kira-kira tumbuhnya gimana? Jadi orang tua bisa bertanya gitu ke dokter, terus sikat giginya udah bener atau belum gitu. Ada juga biasanya yang datang membawa pasta gigi sama sikat giginya gitu, terus nanya ke saya, oh ini udah bener oke, belum dok gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kan kita ngobrol di situ. Nah, jadi kalau misalnya masih kecil, terus ketahuan oke. kan bisa langsung ditambal. Jadi lebih lebih nyaman buat anaknya sebelum sakit seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih, dari Maydini 75.
Halo dokter, saya mau tanya, anak saya usia 8 tahun, kenapa gigi susunya copotnya lama? Nah, seharusnya kapan sih gigi susu itu mulai copot berganti gigi tetap dan selesai? Gigi susu itu mulai berganti usia 6 tahun, tapi itu plus minus. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Itu pertama kali. Itu Ya, gigi depan bawah, gigi seri ya. yang depan bawah. Nah, gigi susu ini jadi nggak tiba-tiba kayak semuanya ganti langsung jadi gigi tetap. Jadi itu ada range-nya. Nanti dia selesainya semuanya jadi gigi tetap itu umur 12 sampai 13 tahun. Nah, Oke. jadi biasanya yang depan-depan dulu nih ganti, terus nanti yang geraham-geraham itu usia 9, 10, 11 itu baru ganti. Nah, makanya kalau misalnya lubang dari usia 3 tahun, terus berharap kayak nanti juga ganti, itu gantinya tuh masih lama loh, masih bisa 5 tahun lagi gitu. Nah, dalam 5 tahun itu kalau dibiarkan saja tidak dirawat, itu namanya kita membiarkan anak yang menderita sih, karena dia sakit pasti gitu. Oh, oke. Jelas Hmm. sekali, Stel. Aduh, aku jadi keceplosan style nih biasa style. Aduh, Gak apa-apa, sorry nih. namanya juga temen Oke, ya. iya. Oke, selanjutnya nih Dokter Hmm. Stella ada yang bertanya Hmm. dari Regna Shera. Tanda-tanda Hmm. gigi mulai tumbuh apa ya dok? Karena dikit-dikit nih seringkali aku lihat pasiennya anak gak mau makan, aduh giginya tumbuh nih dok, demam dikit, aduh kayaknya karena gigi tumbuh nih. Nah, bagaimana sih ciri-ciri gigi tumbuh? Jadi biasanya air liurnya jadi tambah banyak kan, kayak ngeces-ngeces gitu. Terus memang ini kadang rancu Ya, sih, karena kan memang anak lagi fase oral juga ya, semua dimasukkan ke dalam mulut gitu. Tapi yang ya. jelas biasanya sih lebih kelihatan air liurnya tuh lebih banyak dan dia lebih gigit sesuatu. Kenapa? Karena ini kan gusi tadinya kosong, terus tiba-tiba mau menyeruak lah si gigi gitu kan. Itu menjadi Ya, gatel gitu loh, gatel dan mungkin kurang nyaman. Jadi dia mencari pengalihan untuk menyalurkan rasa kurang nyaman itu dengan gigit-gigit. Nah, kita bisa ya. kasih titer Oke. atau titernya tuh didinginkan dulu atau misalnya potongan buah atau biskuit yang sudah didinginkan dulu. Jadi dingin itu membantu meredakan rasa nyerinya itu sih, seperti itu. Atau kita pijat dengan tangan kita aja atau dengan kain yang agak dicelupin air dingin, tapi tidak perlu menggunakan gel-gel titing itu tidak perlu gitu. Oh ya, ini ada yang tanya nih Hmm. penggunaan apa tooth mouse itu stel, nggak perlu ya? Oh, kalau tutmos itu jadi gini, sebenarnya sih sebaiknya dicek dulu sama dokter giginya perlu atau tidak. Tutmos itu yang jelas bukan untuk mengobati gigi lubang ya ibu-ibu ya. Itu tuh kalau misalnya lubangnya masih awal banget atau belum terjadi cerukan, lekukan lubang, itu dia bisa membantu Oh, oke. mengembalikan mineral giginya supaya jangan Oh, sampai terjadi lubang gitu. Tapi kalau misalnya udah lubang yang jeglok gitu, yang udah cekukan, ya itu harus ditambal gitu. Jadi soalnya tuh banyak yang salah kaprah sih. Kadang mikirnya, oh lubang dikasih tutmus aja daripada ditambal. Enggak kayak gitu gitu. Dan pencegahan itu yang utama tetap menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Jadi ibaratnya tuh oke. pasta giginya ini tuh sabun. Jadi kita mandi pakai sabun kan. Terus si tutmus itu Ya. kayak body lotion gitu kan. Nggak mungkin kita Oh, oke. karena Pakai banyak go. yang sikat gigi tuh pakai tutmus gitu. Sebenarnya tuh bukan begitu sih kerjanya gitu. Oh, Dan oke. sebenarnya Jadi, kalau kalau baik-baik saja giginya sih menurut saya sebenarnya nggak perlu sih, apalagi kan tutmus itu lumayan pricey ya. Tapi maksudnya makanya dicek dulu sama dokter giginya gitu. Dia sih manfaatnya emang banyak sekali gitu. oke. Tapi tetap yang utama sih menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride Iya, gitu. ini penting sekali nih yang Dokter Stella sampaikan bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride ya Dokter Stella ya. Iya, pasti yang Karena ini ya banyak ditanyakan ya. karena 5.000 orang kan loh, 5.000 apa 6.000, pokoknya 60% menjawab bahwa sikat gigi bayi itu atau anak dengan tidak berfluoride gitu. Jadi ini persepsi yang harus diluruskan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa sikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Oke, terkait sikat gigi nih Dokter Stella. Umur berapa sih? Kapan anak harus mulai menyikat gigi? Jadi anak mulai sikat gigi itu kita tarik mundur dulu. Sebenarnya pembersihan rongga mulut itu harus dimulai sejak dini, sejak Ya, lahir. Jadi kita ya. bersihkan dengan kasa atau kain kain lap gitu, terus dibersihkan gusi dan lidahnya. Kenapa? Karena sisa susu bisa menempel di lidah. Kalau misalnya semakin tebal, dia akan menjadi tempat jamur tumbuh. Terus kalau gusi Ya. itu kan ibaratnya itu rumah buat si gigi susunya tumbuh gitu. Jadi pastikan dia bersih. Tiba-tiba kan giginya mau keluar dari gusi kan, pasti terjadi Ya. proses radang ya. Peradangan.
jadi kemerahan, gusinya jadi agak bengkak. Nah, kalau misalnya lebih kotor, jadi nggak pernah dibersihkan, itu biasanya radangnya lebih hebat gitu loh. Jadi maksudnya lebih merah, gusinya jadi lebih bengkak, jadi lebih nggak nyaman buat si anaknya gitu. Dan membersihkan rongga mulut itu penting untuk menstimulasi juga ya, Dokter Lesti ya, menstimulasi betul. Persiapan mau makan gitu kan. Jadi supaya terbiasa sih, intinya biasakan sejak dini dibersihkan. Jadi kalau misalnya sudah lumayan banyak, kayak ada 4 gigi, 6 gigi, kita bisa pakai sikat gigi buat anak. Sikat giginya yang pastikan kepalanya kecil, yang buat anak ya, jadi masuk sampai ke dalam, dan lidahnya juga tetap dibersihkan. Fluoride itu sebenarnya aman asalkan ada dosisnya gitu. Jadi kalau di bawah 3 tahun. Kenapa harus fluoride dulu? Kenapa sikat gigi harus berfluoride? Jadi fluoride ini dia membantu menguatkan gigi. Kenapa sih bisa terjadi gigi berlubang? Ya kan, gigi berlubang, karies gigi, gripis, gigis itu sama semua ya. Itu aku mau samakan dulu nih persepsinya. Nah, itu sebenarnya semua sama. Itu adalah gigi berlubang ini kan karena bakteri. Nah, jadi tuh kalau misalnya kita makan manis gitu kan, dia diolah sama si bakteri yang memang ada di mulut kita. Jadi kan memang ada kan flora-flora normal dalam tubuh kita ini gitu, di rongga mulut ada nih. Tapi kalau kita makan manis atau kita nggak sikat gigi, ya artinya kita ngasih makanan buat si kuman itu gitu. Nah, terus dihasilkanlah asam sama si kuman. Nah, asam ini dia pelan-pelan akan melarutkan mineral yang membentuk gigi nih. Jadi digerus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau kita rajin sikat gigi, kita minum air putih setelah makan manis, itu mineralnya bisa balik lagi. Nanti kan kalau asam itu kan jadi pH-nya turun gitu kan, turun. Nanti kalau minum air putih dia jadi bisa normal lagi gitu. Tapi kalau kita sikat giginya juga jarang, bolong-bolong gitu kan, jadi dia pH-nya turun, terus turun lagi. Nah, lama-lama kan tergerus, nggak balik lagi nih si mineralnya, ibaratnya gitu. Jadilah lubang itu, cerukan itu, karena dia proses tergerusnya ini lebih cepat daripada proses baliknya lagi gitu loh, si mineralnya itu. Jadilah proses lubang. Nah, kalau si fluoride ini dia memperkuat permukaan gigi, jadi dia lebih tahan terhadap asam itu tadi gitu. Jadi dia intinya ya lebih kuat lah giginya, jadi lebih tidak mudah berlubang seperti itu sih. Gitu. Nah di sini banyak yang bertanya soalnya Dokter Stella, tapi kan anak saya masih pada kecil, mereka nggak bisa meludahkan atau mengeluarkan si sisa odol tadi. Nah kalau ditelan bagaimana? Mungkin berhubungan dengan dosis juga. Iya, nah jadi tuh di bawah 3 tahun itu pakainya kecil banget, kayak sebiji beras dibilangnya. Kalau 3-6 itu sebiji kacang polong. Nah, kalau 3 tahun ke atas kan sebenarnya udah bisa kumur ya. Kita bicara yang 3 tahun ke bawah ini kan yang pada deg-degan nih. Kalau misalnya sebiji beras dan pakainya 2 kali sehari, itu tuh nggak apa-apa sebenarnya tertelan. Nah, ini juga agak mispersepsi dengan pasta gigi yang mengiklankan boleh aman ditelan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kita perlu tahu dulu bahwa ya pasta gigi itu bukan makanan. Jadi memang dia tidak ada pasta gigi yang aman tertelan, yang memang tidak boleh ditelan gitu. Jadi kita ajarkan ke anak kita bahwa ya ini memang nggak boleh ditelan. Tapi kalau tidak sengaja tertelan, itu masih aman dalam dosis segitu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ada lagi sih kalau mau teorinya gitu ya, ada hitungannya yang dosis fluoride-nya ini yang toksik itu adalah 5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, intinya ibaratnya misalnya berat anaknya 10 kilo gitu. 50 mg itu tuh kayak 1 cup gitu loh, kan nggak mungkin kan. Nah, makanya jauhkanlah si pasta gigi itu dari jangkauan anak. Jadi simpannya di tempat yang aman, jangan sampai dia tiba-tiba ngambil terus ngegadoin gitu kan, karena suka rasanya bisa jadi kan. Karena agak tricky sih nyari pasta gigi nih, harus yang anaknya rasanya suka. Tapi karena suka kadang jadi digadoin gitu. Nah, bisa juga dengan habis kita sikatin giginya, diusap dengan kasa, jadi ini yang di mulut, baru anaknya minum gitu, itu bisa juga. Dan tetap ajarkan berkumur gitu kan. Jadi pertama kan ajarinnya melepeh dulu, terus nanti baru pelan-pelan diajarin untuk kumur gitu, supaya dia tahu kalau itu memang bukan buat ditelan gitu. Kadang kan anak mau sikat gigi sendiri, nggak apa-apa, biarin aja, biar dia belajar dulu, tapi habis itu orang tua sikatin lagi, tapi dengan cara yang fun gitu, kayaknya ini deh, mama pengen lihat nih ada kuman nggak ya di pojokan situ yang tersisa, jadi coba mama lihat lagi
gitu. Jadi abis itu disikatin. Nah, sebaiknya sih mungkin salah satu aja gitu. Jadi pas dia sikat sendiri, tidak usah pakai pasta gigi. Nah, pas si ibunya nyikatin, baru pakai pasta gigi berfluoride gitu. Oh, oke, jelas banget nih tipsnya, bagus banget. Jadi biarkan anak latihan sikat gigi duluan, tapi yang pas dia sikat gigi nggak usah pakai odolnya ya, Stel ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga, Stel, Dokter Stella. Bukankah fluoride itu jika giginya sudah tumbuh ya? Mungkin ini tadi kayaknya ada mispersepsi. Nah, kapan sih mulai digunakan pasta gigi saat sikat gigi anak? Oh iya. Iya, sejak giginya tumbuh sih, maksudnya sejak pertama kali ya, giginya udah tumbuh utuh, nah saat itulah kita menggunakan fluoride seperti itu sih. Ya. Mungkin kalau yang belum, kita pakai kasa atau pakai silikon itu kan boleh ya, Dokter Stella ya. Jadi itu nggak usah pakai pasta gigi kan ya kalau itu ya, Dokter Stella. Oke. Oh ya, kenapa itu penting? Karena fluoride itu bisa mencegah gigi berlubang hanya jika dia berkontak dengan gigi gitu loh. Jadi makanya ibu-ibu nggak usah mikirin kayak perlu nggak ya minum suplementasi fluoride gitu. Enggak, yang penting itu sikat gigi pakai pasta gigi berfluoride gitu sih. Ya. Oke, jelas sekali. Nah, terus ada pertanyaan menarik tadi dari audiens, Dok. Anak saya rajin sekali sikat gigi. Nah, tapi kok giginya berkaries? Apakah meminum botol sampai usia 3 tahun menyebabkan karies? Nah, mungkin Dokter Stella bisa jelaskan di sini. Sebenarnya tadi karies itu apa kan udah ya, Dok ya? Karies itu kan gigi berlubang, gigi keropos itu sama, semuanya karies ya, Dok ya? Sama. Nah, mungkin apa saja sih penyebab karies pada gigi? Nah, jadi gini, ibu-ibu perlu memahami dulu bahwa penyebab karies gigi itu banyak. Yang paling sering itu dia nggak rajin sikat gigi. Atau rajin sih sikat gigi tapi cara dan waktunya salah. Nah, jadi pastikanlah semua permukaan gigi kena. Terus pagi setelah sarapan sikat gigi dan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur tuh wajib hukumnya gitu. Jadi habis sikat gigi cuma minum air putih, jangan makan minum yang lain lagi. Langsung tidur. Ya, minum susu lagi ya. Iya, jangan minum susu lagi. Nah, terus yang paling sering yaitu minum susu botol hingga tertidur. Sama yang terakhir itu ngemut makanan. Itu juga paling sering. Nah, jadi intinya kalau kita ngemut makanan itu kan giginya terendam sama makanan itu lama kan. Nah, jadi semakin asam si rongga mulut kita semakin asam. Nah, sama kalau si susu botol itu juga. Jadi kan sisa susunya tuh menggenang di terutama gigi depan atas nih. Kalau karena susu botol biasanya gigi depan atas yang kena. Jadi dia menggenang di situ. Nah, jadi terjadilah si karies, ada sebutannya sih karies botol susu gitu. Jadi misalnya anaknya memang harus minum susu dulu baru bisa tidur, habis itu tetap dilap pakai wastafel aja paling enggak. Atau sekarang kan udah banyak tuh yang apa sih yang kayak tisu basah instan gitu kan, yang buat rongga mulut, ya udah dilap aja gitu. Biasanya sih nanti tapi takut bangun, Dok, gitu kan. Ya. Coba deh dicoba dulu. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa dan takut anaknya bangun, begitu bangun pagi langsung disikatin gitu. Tapi sebisa mungkin dari umur setahun sih udah nggak minum susu botol malam lagi sih. Oke. Gitu. Di atas tahun ya rekomendasinya ya. Iya. Oke. Ini ada yang menarik juga, Dokter Stella yang bertanya. Nah, tadi kalau masih menyusui bagaimana, Dok? Kan sering kali tidur masih menyusui, terus di tengah malam tidur nyusuin. Itu bagaimana, Dok? Perlu dipahami dulu kalau direct breastfeeding sama botol itu kan agak beda kerjanya ya. Kalau misalnya direct breastfeeding lebih usaha kan buat nyedot si susunya gitu. Sedangkan kalau botol itu kan kadang mau yang seperti apapun pasti tetap dia flow-nya lebih cepat ngalir gitu kan daripada kalau direct breastfeeding. Jadi kalau botol itu lebih menggenang gitu sisa susunya. Tapi kalau misalnya menyusui dan dia sudah makan padat itu memang bisa menjadi resiko juga buat gigi berlubang nih, karena kan udah banyak karbohidrat yang masuk kan. Nah, tetap sih saya mengatakan sebisa mungkin dibersihkan setelah menyusui gitu kan. Ya misalnya yang setelah nyusu jam 9 deh, habis itu dilap. Nanti kalau misalnya jam 1, jam 3 kebangun ya udah nggak apa-apa. Nanti kan pagi sikat gigi. Pagi sikat gigi lagi. Iya, betul. Setuju. Oke, jelas sekali Dokter Stella, terima kasih. Nah, kemudian Dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perawatan untuk gigi yang sudah terlanjur karies atau keropos? Jadi kalau misalnya sudah berlubang harus ditambal. Nah, mau lubang sekecil apapun sih. Nah, tapi biasanya lubang yang dirasakan sakit itu kalau sudah lebih dalam.
Karena kan gigi tuh ada 3 lapis kan. Kalau di googling nanti coba deh ibu googling, ada email, dentin, pulpa gitu. Nah, emailnya anak-anak ini, email gigi susu itu lebih tipis daripada gigi tetap. Jadi dia lebih, kalau misalnya lubang itu lebih cepat mencapai lapisan yang berikutnya. Nah, kalau udah mencapai lapisan yang kedua itu agak ngilu-ngilu kalau makan. Kalau mencapai lapisan yang terakhir, pulpa, itu ada saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau udah nyampe situ itu sakitnya tuh yang cenut-cenut, nggak bisa tidur, nangis-nangis gitu kan. Nah, terus kalau udah berlanjut lagi dia bisa bengkak biasanya. Gusinya bengkak, habis itu pipinya bengkak, terus bisa demam kan, karena itu kan terjadi proses inflamasi gitu. Nah, jadi makanya pentingnya kontrol ke dokter gigi dan periksakan sejak dini tuh itu balik lagi ke situ gitu. Jadi periksakan sejak dini terus kontrol per tergantung sih. Kalau aku biasanya kalau misalnya 6 bulan ya, tapi kalau resiko kariesnya tinggi biasanya saya sarankan 3 bulan 4 bulan gitu. Nah, kalau sudah lubang kan intinya ditambal. Kalau sudah sampai ke lapisan saraf ya kita bilangnya perawatan saraf gitu. Perawatan saraf goalnya sih tetap ditambal, cuma memang melalui proses perawatan saraf atau perawatan akar dulu. Cuma kadang orang tua, anak kecil udah dirawat saraf kayak gitu. Padahal sebenarnya intinya sama sih, ditambal gitu. Dan ini aku sedikit share pengalaman dari praktik aku sih ya. Umur 1,5 tahun dirawat saraf tuh udah sering aku nanganin kayak gitu. Jadi maksudnya jadi jangan kok bisa sih? Jadi bener-bener please dijaga sejak dini gitu, karena memang banyak banget case-nya gitu. Ya. Sama batasi konsumsi manis sih. Jadi maksudnya udah rajin sikat gigi, nggak ngemut, nggak apa, tapi misalnya makan permennya sehari banyak banget gitu juga ya sama aja gitu. Jadi memang kita mesti membatasi juga. Sama satu lagi, sorry Dokter Messi, mumpung ingat ada tips juga nih, ini dari pasienku malah. Coba deh, mungkin bisa beli beberapa pasta gigi sama sikat gigi. Jadi kayak hari ini mau pakai pasta yang mana. Jadi biar anaknya memilih. Jadi dia juga seru sendiri gitu kan. Terus pura-pura sikatin gigi boneka dulu, nanti baru sikat gigi gitu-gitu sih. Jadi emang harus kreatif setiap harinya tuh. Kalau anaknya udah mulai nggak mau ya kita cari ide lagi, cari gitu. Aku biasanya suka jadi main pergi ke dokter gigi gara-gara baca bukunya Kejuaraan Indonesia, bukunya Stella itu. Terus kita jadi role play gitu, jadi main dokter gigi, dia menjadi mau digosok. Terus pas ke dokter gigi juga coba buka mulutnya dengan magicnya langsung gitu. Jadi bukunya membantu banget sih. Jadi kalau yang mau beli bukunya bisa di Kejuaraan Indonesia. Nah, Dokter Stella, ini ada pertanyaan menarik nih dari Astaria. Dok, kalau tooth and gum wipes itu efektif nggak sih untuk membersihkan gigi? Jadi dia sebenarnya lebih... Tapi apa menggantikan sikat gigi? Nggak menggantikan ya, tetap sikat gigi dulu. Itu makanya tadi kalau misalnya belum ada gigi, itu bisa kan dipakai yang buat gusi, lidah gitu. Nah, pas udah ada gigi, ya kalau giginya baru yang depan-depan, 1, 2, itu bisa pakai itu atau kasa gitu kan. Tapi saat sudah giginya mulai rame nih, udah 4 gigi ke atas sih, biasanya saya menyarankan pakai sikat gigi. Dan tooth and gum wipes itu cuma buat darurat aja, itu misalnya malam-malam habis nyusuin jadi biar cepet deh gitu, tapi tetap sikat giginya dengan sikat gigi beneran itu harus 2 kali sehari gitu. Oke, jelas. Jadi tidak menggantikan ya dok, tapi emang bisa digunakan. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir dari aku, bagaimana sih, mungkin dokter tadi kan udah sebut beberapa, tapi bisa dijelaskan lagi nggak tips untuk anak supaya mudah sikat gigi? Karena ternyata dari pollingku tuh 70% anak susah sikat giginya. Aku pertama sih gini, introspeksi diri dulu. Apakah kita sendiri juga sudah merawat gigi kita dengan baik deh, sebagai orang tua gitu. Pertama itu, dan anak itu kan peniru ulung kan, jadi contohkan dulu ke anak kita gitu, sikat gigi gitu. Sikat gigi jangan cepet-cepet ya ibu-ibu. Sebenarnya sikat gigi itu minimal, terutama kalau dewasa sih minimal tuh 2 menit. Nah, Kejora bikin lagu loh, ada di Spotify judulnya Ayo Sikat Gigi. 2 menit lagunya. Iya, jadi coba ajak se-fun mungkin, kasih lihat video gitu, buku, kan boleh ya screen time buat yang mengedukasi. Tapi memang ada fasenya memang nanti pasti dia menolak gitu, karena apalagi usia berapa tuh Mes yang fase otonom kan maunya 2 tahun. Maunya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya bener-bener nggak mau, kalau menurutku sih jangan lengah ya, memang harus setengah dipaksa sih. Kalau misalnya sekali 2 kali ketiduran gitu ya udah ya, tapi tetap diusahakan yaitu dipangku, terus misalnya ada yang bantu pegang tangannya, ada yang fiksasi kepalanya jadi nggak goyang-goyang, terus disikatin gitu. Agak memaksa menyikat gigi itu masih lebih baik daripada nanti memaksa untuk ditambal tuh. Biasanya sih nanti pada menyesal.
Aku pun tidak tega sebagai dokternya sebenarnya. Ya. Iya, mungkin kalau aku share jadi orang tua pun juga gitu sih. Aku dari bayi nyikatin galen, tapi ketika memang 2 tahun ada masanya emang negosiasi apapun, ditawarin apapun, enggak, enggak mau, disuruh pilih 2, enggak mau. Oke, setelah lama, oke, mohon maaf ya Galen ya, tapi ini untuk kebaikan Galen, Bunda pegangin dulu ya. Jadi ya agak dipaksa emang, walaupun anaknya agak marah-marah, tapi kita udah sounding kasih tahu, maaf ya ini untuk kebaikan kamu, karena kamu nggak mau negosiasi ya kita harus sikat gigi, tetap harus sikat gigi gitu. Itu ya emang, ya benar sih kata Stella. Jadi emang. Jadi jangan kayak marah-marah juga, jangan yaudah dipaksa aja, tapi ya bilang ya ini buat kebaikan kamu, maaf, mama harus memaksa gitu ya. Iya, setelah selesai apresiasi, sudah selesai sikat giginya, terima kasih. Jadi kita happy lagi. Maksudnya kita dalam state yang nggak marah gitu, happy, tapi ya emang harus sikat gigi gitu sih, mungkin membantu. Oke, ini ada pertanyaan nih, Dok, tadi ada juga yang bertanya, Dok, gimana ya kalau anak saya giginya dari awal tumbuh tuh nggak rapi, apa bisa dicegah atau diperbaiki kalau nggak rapi dari awal? Ini gigi susunya atau gigi tetapnya? Gigi susu. Gigi susu ya. Kalau gigi susu tuh sebenarnya pertama memang kadang ada juga yang tumbuhnya tuh agak miring, tapi nanti seiring jalan dia bisa lurus sendiri, dia bisa align sendiri ke lengkungnya gitu. Dan perlu diketahui bahwa gigi susu itu memang jarang-jarang gitu loh. Jadi memang ada jaraknya. Bukan seperti gigi tetap yang lebih rapat gitu. Kenapa? Karena memang gigi susu itu kan lebih kecil dari gigi tetap kan, terutama yang gigi depan ya. Jadi memang dia mempersiapkan ruangan buat gigi tetapnya tuh nanti tumbuh gitu loh. Jadi memang agak jarang-jarang gitu tuh wajar banget. Memang seperti itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya gigi tetapnya nanti tumbuh terus agak berantakan, nah itu ada berbagai faktor sih. Bisa karena faktor keturunan juga, faktor genetik. Rahangnya niru mamanya nih kecil, tapi giginya seperti ayahnya besar-besar, itu kan bisa juga seperti itu. Nah, tapi gini, kalau misalnya gigi berlubang, terus udah bener-bener nih nggak bisa ditambal, tidak bisa dirawat saraf lagi, biasanya kalau misalnya udah parah banget rusaknya, memang harus dicabut. Nah, pencabutan gigi terlalu dini, jadi gantinya masih nanti sebenarnya, tapi karena udah rusak banget nih harus dicabut. Itu nanti harus menggunakan alat untuk menjaga ruang, karena kalau ada gigi yang dicabut, gigi sebelahnya biasanya nanti bergeser menutup ruang itu. Kenapa sih? Soalnya kalau geser, ya nanti menutup ruang buat gigi penggantinya itu tumbuh. Jadilah masalah baru yang gigi berjejal itu tadi. Nah, makanya daripada pusing kan nanti, terus memang alatnya didesain buat anak-anak sih gitu. Cuma daripada pusing ke arah sana, mendingan cegahlah sedini mungkin dengan sesimpel itu tadi sih, menyikat gigi, mencegah makan manis gitu. Oke. Ini menarik banget sih. Aku baru tahu bahwa ada alat temahan ya supaya giginya nggak merapat lagi. Oke. Dari Muti Farhana, Dok, kalau bersihkan lidah untuk bayi sebulan ke atas itu gimana Dok caranya? Boleh nggak pakai tisu basah yang khusus Gimul? Dan gimana tipsnya supaya nggak muntah? Tadi ada yang tanya juga. Ya, jadi memang sebenarnya kan sebaiknya dibiasakan dari awal. Tapi memang kalau misalnya refleks muntahnya agak sensitif gitu, anaknya mungkin bisa dicoba di ujung-ujung lidahnya dulu, nanti pelan-pelan baru lebih mundur lagi. Boleh aja pakai tisu basah yang khusus rongga mulut tadi itu, atau biasanya pakai sikat giginya juga bisa, langsung pakai sikat giginya. Dari Dekala Manda. Nah, apakah ada red flag tertentu yang harus diawasi pada saat fase pertumbuhan gigi, Dok? Mungkin tadi kita udah bahas ya, gigi paling kalau 18 bulan belum tumbuh ke dokternya. Ada nggak sih red flag lain yang harus diwaspadai? Tidak ada sih ya. Memang kalau gigi susu memang intinya itu sih, sebenarnya gini, intinya ibu-ibu tenang saja. Biasanya sih memang akan tumbuh, cuma memang beda-beda nih. Jadi, dan seunik itu loh, ada nih beberapa kelainan dengan sindroma tertentu itu yang ada yang giginya nggak tumbuh gitu, cuma pada umumnya sih pasti tumbuh gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oke, jelas, penting banget. Jangan lupa ya ayah ibu dirawat gigi anaknya, walaupun kadang emang agak effort sih. Aku juga merasakan memang agak effort setiap malam. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Dok, apakah bottle fed baby bisa membuat jaw development dan pertumbuhan giginya jelek pada newborn atau anak-anak Epping yang harus pakai dot? Epping itu apa ya, Epping? Exclusive pumping. Ya Allah, oke. Baik. Penggunaan dot dalam jangka panjang, dia memang bisa mengubah
struktur si rahang, terutama rahang atas ya. Jadi kan Ya. harusnya tuh melengkung gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai susu botol, pakai botol susu, pakai empeng, itu kan dia akan memberikan tekanan kan. Jadi dia yang tadinya dia akan melancip menjadi V gitu loh. Jadi dia semakin lancip. Nah, itu membuat maju, jadi profilnya maju dan giginya jadi lebih berdesakan karena kan lebih sempit dong. Dia lebih. Nah, jadinya sebaiknya sih tidak dalam jangka panjang. Kalau bisa setelah 2 tahun itu udah nggak pakai si susu botol lagi. 18 bulan gitu. udah nggak boleh. Kalau dari dokter Oh anak. iya, itu kan apa ya? Iya, 18 bulan betul, udah betul. lepas. Sama ini loh, Dokter Mesti, ngemut itu juga loh. Jadi kan kalau kita mengunyah itu kan salah satu stimulasi perkembangan rahang gitu. Jadi kalau ngemut kan dia jadi diem aja gitu kan. Jadinya ya rahangnya otomatis kurang berkembang. Rahang yang kurang berkembang itu nanti juga bisa menyebabkan gigi tetapnya berjejal-jejal karena nggak muat nih si tanahnya sama rumahnya gitu loh. Jadi giginya sebenarnya normal tapi rahangnya kurang besar gitu, bisa juga seperti itu karena kurang stimulasi. Dan pernah juga mendapatkan pasien yang ngemut terus jadinya lubang dan bicaranya juga terganggu ya fonetiknya gitu karena kan sebenarnya berkaitan satu sama lain gitu. Jadi banyak sekali implikasi dari gigi berlubang itu, ayah dan ibu ya. Iya, dan ini menarik banget sih informasinya, aplikatif banget. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak mulai abis IG Live ini sudah menyikatkan anaknya dengan pasta gigi berfluoride pada yang giginya sudah tumbuh, dan bagi yang belum tumbuh sudah mulai menyikat dengan kasa atau silikon. Oke. Ini dicelupkan ke ini, sorry. Maaf, kasanya dicelupkan ke air matang hangat dan diperas aja, jadi maksudnya kayak lembab-lembab sedikit gitu loh, jangan kering juga begitu. Iya, setuju. Air hangat matang ya, Dokter Stella. Iya. Oke. Nah, ini dari Dita Indriani. Dok, wajar nggak ya anakku tumbuh gigi 8 berbarengan, katanya. Apakah itu memang berpengaruh dengan GTM yang sangat lama, hampir 2 bulan? Apakah bisa kita menyalahkan GTM 2 bulannya itu karena tumbuh gigi, Dok? Bisa aja sih, karena memang tapi kalau 2 bulan lama juga ya. Jadi gini, makanya tadi saya bilang memang tumbuh gigi itu berbeda-beda ya. Kalau ini nih bukan berdasarkan evidence base ya, ini pengamatan dari sekian pasien, itu biasanya nih kalau yang tumbuhnya cukup cepat, jadi kayak 6 bulan gitu ya, itu tuh biasanya tumbuhnya 1 atau 2 gitu kan. Tapi kalau yang tumbuhnya di atas setahun baru tumbuh pertama, itu memang biasanya bisa rombongan gitu loh, sekali tumbuh bisa 3, bisa 4 biasanya. Itu sih kalau dari pengamatan sehari-hari aja. Nah, kalau 8 sih saya belum pernah ketemu ya yang 8. Tapi memang ada aja sih gitu ya, pasti yang ya seperti itu. Nah, kalau misalnya banyak, memang semakin banyak kan semakin nggak nyaman ya buat si anak. Jadi memang proses makannya biasanya memang agak terganggu sih. Jadi males makan, ya kan, terus jadi rewel gitu karena terjadi proses inflamasi di gusinya itu kan, proses pembengkakan. Nah, kadang makanya ada juga yang suhu tubuhnya naik. Kayak tapi nggak sampai 38 sih, Stel, biasanya. Iya, nggak nyampe 38 jadi. 38, betul. Jadi cuma naik sedikit aja, sedikit gitu. Cuma tapi biasanya sih Mas, kalau yang rombongan banget banyak gitu bisa sih. Tapi hanya beberapa hari aja. Tapi hanya beberapa hari, nggak yang pokoknya kalau berkepanjangan harus langsung ke dokter anak ya, Dokter Mesti ya. Iya. Atau ke dokter gigi anak sekalian dicek juga. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Dokter Stella misalnya tumbuh gigi, berapa lama sih kalau pengamatan Dokter Stella anaknya itu nggak mau makan? Kalau di aku paling seminggu sih, nggak nyampe 2 bulan. Iya, biasanya sih nggak nyampe 1 bulan sih. Dan perlu diketahui bahwa proses tumbuh gigi juga beda-beda ya. Maksudnya ada yang seminggu, 2 minggu, terus nanti dia muncul. Ada juga yang udah kelihatan nih kayak putih-putih, tapi baru keluarnya sebulan lagi. Ada juga sih yang seperti itu gitu. Dan mungkin ini orang tuanya harus kreatif ya, Dokter Stella ya, memberikan makanan yang disesuaikan. Mungkin kalau tumbuh gigi yang nyaman untuk si anaknya, mungkin MPASI yang lengkap nutrisinya tapi versi dingin, tapi juga harus enak gitu. Itu membantu juga ya, Dok ya. Iya, betul. Mungkin ada pesan terakhir dari Dokter Stella untuk para audiens di sini? Oke, jadi kalau saya cuma pengen berpesan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya, karena saya kadang kasihan gitu kalau misalnya sudah terjadi gigi berlubang, biasanya orang tua nanti juga akan
terkuras waktu, tenaga, dan juga biayanya. Karena gini, kadang perawatan saraf itu nggak cuma sekali loh, harus bolak-balik ke dokter gigi gitu kan. Ya. Terus anaknya sebenarnya juga kasihan gitu, jadi habis tenaga, waktu gitu. Dan ya biasanya sih terakhirnya jadi apa ya, jadi pada tersadarkan juga sih. Tapi kan alangkah baiknya dengan kita mengedukasi ya dokter Mesti ya, jadi sudah pada tahu dari sekarang. Jadi jangan sampai terjadi terus baru tersadarkan gitu. Iya, Ya, iya betul sekali, setuju. Mm-mm. Terima kasih banyak Dokter Stella atas Iya. waktunya. Terima kasih para audiens. Untuk lebih tahu lebih banyak lagi tentang kesehatan gigi anak, bisa follow Little Tooth Fairy dan Kejuaraan Indonesia. Jangan lupa beli juga bukunya untuk sikat gigi juga ada ya, Dokter Stella, sikat gigi ke dokter gigi anak gitu. Iya, ada juga tentang sehat mandi, ada banyak sih. Karena intinya kita mengedukasi anak tentang kesehatan dengan cara yang menyenangkan, seperti itu. Iya, keren sekali. Nah, bisa dilihat lebih lanjut di Kejuaraan Indonesia. Dan jangan lupa tonton video-video tentang anak lainnya di YouTube tentang anak. Jangan lupa subscribe juga dan follow tentang anak official. Terima kasih banyak, Dokter Stella. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih semua yang mendengarkan. Terima kasih kepada Aibun dan para audiens yang sudah mendengarkan dan ikut serta aktif bertanya. Banyak banget pertanyaannya, seru sekali. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.